23 pekerja migran ilegal asal Indonesia yang hendak dikirim ke Malaysia berhasil digagalkan aparat keamanan dari TNI Angkatan Laut di perairan Silo Baru, Asahan, Sumatera Utara. Selain mengamankan pekerja migran, petugas menangkap 1 nahkoda dan 3 anak buah kapal. Selasa subuh 15 Maret 2022, langit di perairan Silo Baru, Asahan, Sumatera Utara masih gelap saat petugas mengamankan 23 pekerja migran ilegal asal Indonesia yang hendak dikirim ke Malaysia. Sedari awal, petugas sudah menaruh curiga terhadap kapal motor kayu tanpa nama dan perangkat keselamatan yang mengangkut puluhan pekerja migran tersebut. 23 pekerja migran yang sedianya diangkut menuju perbatasan Malaysia di Selat Malaka itu terdiri dari 11 pria dan 12 wanita yang berasal dari berbagai daerah, seperti Sumatera Barat, Palembang hingga Nusa Tenggara Timur. Selain itu, petugas juga menangkap 1 nahkoda kapal dan 3 anak buah kapal. Nahkoda kapal mengaku menerima upah hingga 5 juta rupiah untuk setiap keberangkatan ke Malaysia secara ilegal ini. Diketahui di sepanjang perairan Asahan terdapat puluhan jalur tikus yang kerap digunakan untuk aktivitas perdagangan ilegal. Petugas melihat ada kapal yang terlihat kelebihan muatan. Kemudian dengan unsur yang ada di lapangan yang sudah siap untuk melaksanakan intercept atau penangkapan, dilaksanakan pengejaran atau di istilah kita jar kaplit, yaitu pengejaran, ditangkap, kemudian untuk penyelidikan. Itu persis pada jam 04.30. Selanjutnya, para pekerja migran ilegal ini akan diserahkan ke pihak imigrasi dan BP2MI Tanjung Balai Asahan untuk dipulangkan ke kampung halaman mereka. Sedangkan Tekong dan ABK masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana upaya pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal ini dapat digagalkan? Kami telah tersambung dengan Dan Lanal Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut An Pranatuah Sebayang. Selamat siang Pak, bisa dijelaskan bagaimana sebetulnya apa yang membuat aparat curiga bahwa ada upaya pengiriman pekerja migran secara ilegal di sana? Selamat siang, Yohana. Salam hormat kami dari Tanjung Balai Asahan. Pertama-tama kami puji Tuhan, syukur alhamdulillah kembali Lanal Tanjung Balai Asahan. Dalam hal ini kami TNI Angkatan Laut beserta jajaran, kami bisa kembali menggagalkan, tapi yang lebih terutama menyelamatkan kawan-kawan saudara-saudara kita yang akan berangkat ke Malaysia untuk menjadi calon pekerja migran Indonesia secara ilegal. Secara singkat dapat kami sampaikan, semua ini bermula dari adanya intelijen TNI AL yang telah memberikan atau menangkap informasi untuk diteruskan kepada unsur-unsur kami di lapangan. Jadi setelah kami menerima, sekira pada jam 10 malam, pada tanggal 14 Maret, hari Senin kemarin, itu sudah mulai Satgas kami melaksanakan pengintaian dan juga penyisiran dari pantai Bagan Asahan, panjang garis pantai, hingga pantai Silo Baru. Ini ada suatu perubahan modus, di mana biasanya mereka kemarin sudah terakhir juga pernah kita gerbek berada di perairan yang cukup ramai. Kali ini mereka mengubah modusnya dengan memilih garis-garis pantai yang lebih sepi dari pengawasan aparat dan juga dari pengawasan masyarakat umum. Kemudian pada saat jam 3.30 pada tanggal 15 Maret, jadi sudah berganti hari ke hari Selasa, itu sudah mulai kami menemukan titik terang. Jadi Satgas sudah melihat ada sebuah kontak kapal yang sudah bergerak menjauhi garis pantai dengan kondisi yang kelebihan muatan, dalam hal ini penumpang.
Kemudian dengan segera kita laksanakan jarkaplit, pengejaran, penangkapan dan penyelidikan, tepatnya pada jam 4.30, Yohana. Itu kita sudah dapat menemukan bahwa memang yang ada di kapal itu terdiri dari 23 calon PNI ilegal dan 4 orang yang kita duga sebagai tersangka. Ya, baik Pak Aan, di perairan sempat terjadi kejar-mengejar seperti yang Anda sampaikan tadi. Apakah sempat ada perlawanan dari para pelaku? Untuk kali ini tidak ada perlawanan dari pelaku karena memang dengan adanya intelijen informasi yang cukup akurat, kali ini kita bisa lebih siap. Jadi unsur-unsur kita di lapangan juga sudah ready. Dalam hal ini kita ada di Koarmada 1. Jadi Lanal Tanjung Balai Asahan ini kami berada dalam jajaran Koarmada 1 dan juga di bawah Lantamal 1 di Belawan. Jadi itu sudah ada Fleet One Quick Response. Jadi reaksi cepat Armada 1. Jadi pada saat mereka kita intercept atau kita hadang, cenderung sudah tidak bisa melakukan perlawanan ataupun manuver. Ya, lalu Pak Aan, ini sudah berapa kali penyelundupan ini dilakukan dan di pelabuhan mana saja, Pak? Kalau yang dapat saya ceritakan selama masa dinas saya, karena saya juga menjabat sudah kira 1,5 bulan, itu sudah ada ini penindakan yang keempat. Tetapi kita tahu sehari-harinya karena garis pantai kita ini cukup panjang. Jadi untuk wilayah kerja Lanal Tanjung Balai Asahan ini kami meliputi 5 kabupaten dan 1 kota. Jadi dari informasi intelijen yang ada, ini tidak bisa TNI AL sendiri. Ini harus bersama-sama. Masih terus ada. Ya, lalu Pak Aan, ini dari Nahkoda mengaku mendapat imbalan 5 juta rupiah. Ini sudah berapa kali sebetulnya Nahkoda tersebut melakukan hal ini? Karena bisa dibilang cukup menguntungkan bagi mereka, begitu ya Pak? Baik Yohana, kalau soal pengakuan Nahkoda, kemarin kita sudah coba melaksanakan penyelidikan awal. Jadi untuk Nahkoda ini, kalau kita dalami, mereka sifatnya memang cukup bagus dari sindikat atau jaringan penyelundup PNI ilegal ini. Mereka seperti diberikan pekerjaan borongan, jadi cash and carry. Jadi dalam hal ini, dalam anatomi kriminal memang ada usaha-usaha dari sindikat ini untuk memutus-mutus jaringan supaya tidak mudah dilacak. Demikian. Ya, terakhir Pak Aan, ini antisipasi yang bisa dilakukan agar hal ini tidak terulang kembali. Seperti apa Pak? Kami TNI AL dalam hal ini Bapak Kasal sudah memberikan penekanan. Bahkan sudah langsung diberikan melalui Pangkor Armada 1 kepada Dalan Tamal 1 dan langsung pada saya sebagai Dalan Tanjung Balai Asahan. Bahwa untuk penindakan, ya sekiranya memungkinkan, sebelum mereka melaut pun akan kami laksanakan pencegahan. Sedangkan untuk secara pemberantasan secara tuntas, ini memang harus seluruh stakeholder, dalam hal ini seperti Polri, imigrasi, kemudian juga ada BP2MI dan lain-lain. Kami semua harus bersinergi untuk dapat mencegah ini terjadi lagi di kemudian hari. Demikian, Yohana. Baik, terima kasih Pak Aan atas waktu dan jawaban Anda. Diharapkan hal ini tidak terulang kembali ke depannya.